Saat ini saya berada di Kecamatan Modonding yang merupakan kampung reforma agraria, di mana di Modonding ini kami telah membina kelompok-kelompok masyarakat, yaitu kelompok tani dan kelompok UKM. Dan saat ini saya sedang memantau ya kegiatan-kegiatan mereka, di mana kelompok-kelompok UKM ini sementara di dalam tahap penilaian untuk mendapatkan PRT. Tahapan-tahapan sudah kami laksanakan, kami fasilitasi melalui BIMTEK PKP, dan kemarin telah diadakan izin produksinya melalui izin PRT. Nah, ini juga saya melihat juga di sini kegiatan-kegiatan juga kelompok-kelompok binaan kami, yaitu kelompok tani, yang saat ini sementara mereka laksanakan pekerjaan dan persiapan untuk mereka panen. Nah, ini kami persiapkan dalam rangka untuk menunjang Modonding ini selain kampung reforma agraria juga merupakan kampung wisata, karena kita melihat di sini lokasi di sini ada danau ya, Danau Moat yang sangat indah ya, dan ini juga merupakan tujuan wisata di Kabupaten Minas Selatan. Di Modonding ini ada 900 kepala keluarga binaan kami ya, baik kelompok tani, kelompok UKM, dan sebagian kelompok nelayan, untuk kami bina agar mereka bisa meningkat produksi hasil-hasil yang ada di kampung reforma agraria ini. Di samping itu kami juga laksanakan pensertifikatan hak atas tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang kita kenal dengan PTSL. Nah, di sini juga kami telah tetapkan 5.250 bidang untuk sertifikat PTSL yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minas Selatan. Nah, itu sebagai laporan kami, dan tentunya harapan kami dengan binaan Kantor Pertanahan Kabupaten Minas Selatan, para kelompok-kelompok tani, kelompok UKM itu semakin meningkat kualitas hidup daripada mereka sendiri. Saya kira itu. Kepala Kantor ATN BPN Minas Selatan yang saya hormati, saya dengar di Minas Selatan ada program dari ATR BPN khusus bagi UMKM atau UKM yang tersebar di Minas Selatan di bidang pertanian. Iya. Jadi ya, benar Pak. Jadi itu hasil kerjasama yang kita sudah MOU-kan dengan pemerintah Kabupaten Minas Selatan, di mana kami sedang mencanangkan program reforma agraria kaitan ke pemberdayaan masyarakat. Nah, sudah ada kurang lebih 900 binaan baik petani maupun kelompok UKM dan nelayan yang kami bimbing bersama-sama dengan dinas-dinas terkait di pemerintah Kabupaten Minas Selatan, hasil kerjasama maupun MOU yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kami sudah adakan beberapa kegiatan, yaitu memfasilitasi para kelompok-kelompok masyarakat, baik di bidang pertanian maupun UKM. Nah, ini di daerah Modonding, di daerah Tawasan Luak, dan juga terakhir ini kami akan canangkan juga di desa lokasi HGU, ex-HGU Jastamin di Ongkau 2 dan Ongkau 3. Nah, ini kami mohon kiranya dukungan sepenuhnya dari Bapak Bupati dalam rangka kami menggerakkan kembali program-program pemberdayaan di desa-desa sekitar maupun di kecamatan-kecamatan yang akan kami canangkan. Ini sudah di Tareran, kami sudah persiapkan juga Pak untuk pengembangan program pemberdayaan. Tapi saat ini kami fokus di Modonding karena kami melihat potensi yang ada di Modonding sangat luar biasa. Oh iya. Ya, makasih Pak. Kami tentunya akan meminta ke pemerintah setempat, dalam hal ini kecamatan, desa atau kelurahan, untuk berkolaborasi, bersinergi dengan ATR BPN, khususnya dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di 3 kelompok tadi, kelompok petani, nelayan, dan UKM.
Dan tentunya kami pemerintah dan masyarakat berterima kasih karena pihak ATR BPN melakukan dan membuat program-program kerakyatan ini untuk pengembangan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Karena pemulihan ekonomi di daerah Kabupaten Minahasa Selatan itu akan fokus ke pertanian memang, agar supaya masyarakat bisa mendapatkan penghasilan dan dia bisa menghidupi akan kehidupan dan kebutuhan kehidupannya. Ya. Jadi pengembangan kami Pak sekarang untuk kelompok UKM kami sudah adakan BIMTEK dan persiapan untuk izin. Nah, perizinan untuk PRT sudah dipersiapkan dan kami akan tingkatkan sampai pada sertifikat halal maupun balai POM. Itu yang sudah tolong diinformasikan setiap apa yang menjadi kebutuhan dari kelompok yang difasilitasi oleh ATR BPN Pak Kakan di pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan kami akan memfasilitasinya. Terima kasih. Oke. Modo Inding layak mendapatkan julukan salah satu dapurnya Indonesia Timur sebab hampir 70% kebutuhan sayur mayur, hortikultura, kentang, jahe, dan hasil pertanian lainnya di Provinsi Sulawesi Utara disuplai dari lembah Modo Inding. Kendala yang dialami masyarakat Modo Inding dari kurang lebih 15.000 penduduknya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani adalah di saat panen melimpah, harga ikut anjlok di pasaran. Ironisnya lagi, anak para petani saat tamat SMA, sebagian besar doyang bekerja serabutan di ibu kota, meski gaji di bawah standar UMP. Padahal usaha pertanian para orang tuanya jauh lebih menghasilkan ketimbang berharap gaji pas-pasan di ibu kota. Untuk itulah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan melakukan pembinaan pemberdayaan pada masyarakat Modo Inding. Saat ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan telah memiliki 900 kepala keluarga binaan dari 3 sektor di beberapa kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan, mulai dari pertanian, nelayan, dan pembinaan UKM. Dari 3 sektor tersebut, ATR BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan bersama beberapa stakeholder membantu mulai dari hulu hingga hilir, seperti permodalan, pupuk, label pangan industri rumah tangga atau PRT, BPOM, pembukaan pasar hingga pemasaran, dan kendala serta kebutuhan lainnya, semua ikut dikontor melalui file staf profesional yang terjun langsung mendampingi para binaan ATR BPN Kabupaten Minahasa Selatan. Di sini cukup tinggi ya, saya sudah melihat dari pagi sampai sore ini budaya petani hortikultura di sini cukup tinggi, dalam arti mereka sudah paham bertani, mereka juga sudah paham terhadap meningkatkan produksinya, memanfaatkan tanahnya secara efisien, sampai menindaklanjutinya dengan hasilnya tidak hanya dijual hasil tani begitu saja, mereka olah lagi. Jadi di sini potensinya cukup tinggi. Kami dari Permodalan Nasional Medani bekerjasama dengan BPN ATR, kita memberikan bagaimana pembiayaan modal usaha kepada masyarakat sekitar sini, dan tentunya kita memberikan pemberdayaan, pendampingan, dan pelatihan.
Kalau kita lihat tadi dalam seharian visit ini, survei yang seperti Pak Direktur sampaikan, banyak potensi di daerah ini yang masih bisa kita tingkatkan, masih bisa kita lakukan monitoring, pendampingan agar si masyarakat ini naik kelas. Jadi sebenarnya dari pihak yang mengelola daerah Minahasa Selatan ini benar-benar sudah terprogram dengan baik. Sudah kelihatan produk-produknya, sudah ada packagingnya, sudah ada barcode-nya, tinggal kita melanjutkan pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan. Berikut film pendek Kampung Reforma Agraria binaan Kementerian ATR BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Selamat menyaksikan. SD ini mari juga orang pipu tesa. Om Jo. Ada Tesa. Ada di dalam. Kak Tesa ada ke HP taman. Desa, anak kok cuma main HP terus? Jo kok terampi kerja di Manado. Nanti jawab matanya dong, tapi Mak. Mantap ya makan. Mak, siapa Tessa? Mak, tak mau pergi tak kerja di Manado tapi teman-teman dari dorong kurang udah panggil-panggil. Sudah Jo Tessa, dari kurang mama sendiri kasihan jam ngadat usaha, papa leso ndak ada, aku sapa tembaku bantu deh mama. Jadi biar Jo ndak usah pergi. Mama ini cuma itulah melarang-larang ke kita. Tak kamang kan yang tahu bako bonge. Ini anak ini dah. Harga kentang turun, terus yang petani sekitaran 400 per bantai, biasanya sekitaran 600-700 ribu. Kita tingkatkan produksi boleh, tapi dengan cara pupuk cukup. Jadi walaupun harga, karena hukum pasar kan kalau dia banyak pasti dia murah. Biar dia murah, kalau produksi meningkat nggak bakal rugi kita. Kita nggak bakal rugi. Itu kentang turun. Hah? Betul turun? Kita dah dengar tadi dari pedagang. Betul. Mana-mana jora ya kau. Turun. Petani memang sudah itu. Kasihan nasi petani.
So bingo ini itu kentang so turung, cuma itu terang harapan mau hidup bakal. So nintau mau bagaimana ini kasihan. Pon, kenapa mak pas tada balik di sosial media cara pembuatan kentang. Boleh mau coba nak Kang? Iyo mak, DP cara-cara begini. Oh iyo teh, torang coba. Siapa tahu boleh menguntungkan. Torang coba baking jema. Oh iyo teh, coba aja teh. Siapa tahu kon torang boleh mau dapat penghasilan dari situ. Kon torang boleh dapat makan hari-hari dari situ. Sebanyak 900 petani di Kecamatan Modo Inding, Kabupaten Minahasa Selatan berinovasi menciptakan berbagai olahan hasil pertanian menjadi produk UKM. Hal tersebut mereka lakukan lantaran melimpahnya hasil pertanian membuat harga komoditi menjadi anjlok di pasaran. Dua wanita petani ini misalnya membentuk satu kelompok untuk membuat produk UKM minuman bubuk herbal Saraba berbahan dasar jahe. Sementara kentang mereka olah menjadi keripik kentang dalam berbagai rasa, kemudian dikemas dalam kemasan semenarik mungkin. Kentang krepek, kentang krepek, kentang krepek. Oh, kentang krepek. Aduh, napakah siang dek, orang baru panen kentang, kentang lagi so turung. So bosan makan kentang. Boleh baju jadi layangnya dek? Orang om permisi. Nah, Tesa nak sudah mau kerja dengan orang, kurang urus-urus DP mape usaha dia. Biar jo ada usaha kok, orang sama-sama kerja. Sore, mari. Santai ini beli keripik kentang. Enak so. Iya no, coba beli akan dulu kau ngerasa. Boleh dong rasa. Boleh no, baru bayar dulu. Sini yang merasa dulu no. Duh enak apa ada baking? Mama ada baking ya? Lu jago sekali baking, boleh pak saya masuk UKM mama ya? UKM di mana? Ada pak orang. Pas ada tuh orang di sini ada dari BPN. Jago saya masuk tuh kelompok dan yang dia baking sama dengan jahe begini. Jadi boleh nanti mau bilang pak mama. Kasih tan ini. Kasih sama-sama. Deh, kita kok bagusan enak sekali nanti kentang goreng tadi. Nanti anak dah jual itu. Iya ya. Kita kok bagusan 200 tas. Bagaimana Kang? Tapi modal cuma pas-pasan. Mau coba Jono. Kalau apa enak pak sekalian nanti kentang deh. Tadi kita ada rasa pangan nanti anak dah jual. Oh iya nanti. Jadi kalau apa saya informasi nih. Oh iya begitu Jo ya. Terima kasih ya. Aduh bagaimana ini Kang, orang tidak pesan juga. Krepek. Lapangan ah. Kau jual krepek nah? Iya. Boleh kita mau rasa? Enak ya. Ibu udah IP anak kan? Oh mana HP mama dong? Ada di rumah. Oh kita mau buku dapat HP mama ya? Iya. Sama Bigi? Iya. Tante Deng. Ya, Apa? mau goreng kentang? Tadi kita dapat dapat tante DP anak dia jual kentang. Kok kita ada rasa DP kentang, DP enak sekali. Soalnya tadi Adel itu udah datang bawa pesan. Riki berapa? Ada tuh 200. Harusnya entah mau bagaimana, sedangkan tapi modal cuma pas-pasan. Senin tahu mau bagaimana, so bingung kita mau. Suka sekali nomor bagaimana Kang? Tante Ade, kita sekarang sekerja di BPN. Bagus ya di mana. Sedangkan BPN itu kita tahu cuma coba ukur tanah. Nggak mungkin memang dia mau apa tuh begini. Tante Ade, kita salah satu field staff di Modo Inding. Ini kita topi field staff.
Ibu Deng. Di BPN ini ada 3 program pemberdayaan. Yang pertama, pemberdayaan petani, pemberdayaan UKM, dan nelayan. Ibu DP Kentang ini termasuk terompe program UKM Ibu Deng. Besok terompe kakan mau datang Ibu Deng. Nanti kita mesti baku apa Ibu Deng supaya sebentar Ibu mendapat bantuan. Nanti kita mau usahakan Ibu mesti baku apa. Serius mendapat bantuan? Iya ya. Betul. Betul. Oh Tuhan, makasih banyak Rek, betul Rek tulang pemerintah. Tak kira kok bagus ya. Kita tunggu-tunggu Rek, cinta suka sekali tapi usaha mau berjalan. Oke, teman-teman sekalian, selamat siang. Siang. Terima kasih. Pada saat ini kita persiapan untuk laksanakan kegiatan ya pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah masih lengkap di Modo Inding ya. Jadi saya harapkan teman-teman yang saat ini kita harus siapkan diri ya untuk berangkat ke Modo Inding, baik petugas ukur maupun para petugas Puldadis ya. Kita persiapkan. Dan di sana nanti saya berharapkan teman-teman bisa menyesuaikan dengan masyarakat. Pelihara sikap untuk bersama-sama dengan masyarakat, kita bekerjasama dengan pemerintah di desa, ya, di mana kita 8 desa yang harus kita laksanakan kegiatan pengukuran dan sejumlah 2.500 bidang. Nah, diharapkan harus desa lengkap. Itu kami harapkan ya, pengukurannya harus desa lengkap sesuai dengan juknis di dalam PTSL. Nah, petugas pengukuran dan petugas Puldadis saya harap ini saling berkoordinasi di lapangan ya. Nah, saya berharap kita bisa laksanakan itu dengan baik sehingga harapan-harapan dari Kementerian ATR BPN ini bisa terlaksana. Target maupun bidang-bidang yang harus kita laksanakan harus sesuai dengan juknis yang ada. Mohon bekerja sama yang baik ya, saling berkoordinasi agar bisa tercapai target yang sudah ditentukan kepada kita Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, sebelum kita laksanakan, tentunya marilah kita berdoa untuk memohon perlindungan, kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya kira itu ya teman-teman. Mohon diingat-ingat, saling mengingatkan ya. Jaga fisik, jaga kondisi dan jaga tingkah laku kita harus menyesuaikan dengan masyarakat yang ada di sana. Saya kira itu ya pesan saya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Semangat! Terima kasih. Pak Kakan yang semangat, yang didampingi oleh Kepala Seksi Pengukuran yang sudah di desa untuk mengadakan pengukuran. Jadi orang yang ada di kantor, Kang, orang mesti lebih giat lagi bekerja di dalam membantu pelayanan kepada masyarakat, melayani profesional terpercaya. Jadi orang yang ada di kantor lebih giat lagi dalam melaksanakan tugas dan kepercayaan yang telah diembankan kepada kita masing-masing. Semangat! Semangat!
labelnya kita akan sempurnakan juga. Dengan kemasan ini kita akan mencoba memperbaiki pada saat PRT itu sudah ada tentunya. Selamat sore. Ini ada Ibu Pak. Iya. Ibu ini punya usaha kecil. Cuman pengeluhannya Pak, ini belum ada modal dan juga label. Oh, gimana Pak? iya. Apakah boleh masuk ke terapi berdaya UKM Pak? Boleh. Mari, silakan dulu. Ya, oke ibu-ibu sekalian, ini pas kita kedatangan tamu mungkin juga warga yang ada di sini ya. Bagus ya Bu. Jadi itulah maksud kedatangan Ibu, ingin menjadi binaan ya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan ya. Di mana saya selaku Kepala Kantor Pertanahan yang mempunyai program ya reforma agraria, yaitu penguatan aset dan penguatan akses. Nah, penguatan aset itu adalah merupakan program pensertifikatan atas tanah. Nah, Ibu ada IKO, ini PTSL ini, sertifikat tanah, ada. Nah, itulah salah satu upaya kami. Dan selanjutnya, program akses itu adalah penguatan ya, penguatan aksesnya, semacam ini program pemberdayaan di bidang pertanian, UKM, dan nelayan. Nah, kebetulan ini Ibu bergabung dengan kami, ya, kami akan menyambut baik ya, karena salah satu tugas dari field staff itu merekrut juga dan mendampingi, membina juga, mendampingi kami sebagai pendamping kami untuk program-program pemberdayaan semacam ini. Nah, kebetulan inilah produk-produk daripada binaan yang sudah kami bina selama ini ya. Ibu mau bergabung, kami akan siap untuk membantu Ibu. Nah, sekarang pengeluhan Ibu apa yang Ibu butuhkan dalam rangka meningkatkan ini? Yang kita butuhkan yaitu bantuan berupa peralatan dan seperti label yang ada, mungkin ke depan boleh sama seperti yang hadir saat ini. Ya, kami akan memfasilitasinya. Kami menyambut baik Ibu mau bergabung menjadi binaan kami. Ya, tentunya kebetulan kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa stakeholder ya dalam rangka akses permodalan, dan juga nanti akan ditindaklanjuti dengan bantuan-bantuan kebutuhan daripada kelompok-kelompok yang bergabung dengan kami. Ya, tugas kami itu mengawal baik dari produksi sampai di kemasan, ya, izin pemasaran itu kami akan fasilitasi. Kebetulan juga kami sudah siap dengan Presmart, dengan Indomaret, tinggal harus memenuhi persyaratan, harus ada izin di situ. Tetapi kami tetap akan mengawal sampai Ibu akan mendapatkan izin. Nah, kebetulan kemarin juga kami sudah akan membintek bimbingan teknis dalam rangka perizinan dan sudah ditindaklanjuti oleh tim untuk menguji layak atau tidak untuk mendapatkan izin kelompok-kelompok yang ada. Ya. Dalam waktu dekat ini akan terbit izin PRT minimal daripada kelompok-kelompok ini. Jangan takut bergabung dengan kami, dan kami yakin dengan kami pasti produksi akan meningkat, ya, penghasilan akan meningkat, sehingga akan mengalami kesejahteraan bagi kelompok-kelompok binaan kami. Terima kasih, dari Bapak Kudapa, kalau Bapak boleh pinjam orang, siap, kami akan membantu ya, semaksimal kami ya. Begitu teman-teman sekalian, kami ingin kira-kira bisa menyambut ya Ibu ini untuk bergabung di dalam kelompok binaan kita saling mendukung ya, agar kita bisa meningkat ya penghasilan daripada kelompok-kelompok UKM, yang dimana di samping kita bertani, bapak-bapak bertani, diciptakan produk, nanti ibu-ibu lah yang pelaksana di dalam produk-produk dari hasil, sehingga akan menjadi kelompok UKM di situ. Kami juga akan tingkatkan dengan pembinaan kepada anak-anak nanti ya, dalam rangka pemasaran secara digital nanti ya. Itu akan ditingkatkan dengan pimpinan-pimpinan dan pelatihan-pelatihan bagaimana kita memasarkan dengan cara online nanti. Ya. Kami akan buat juga aplikasi tentang penjualan-penjualan sifatnya online. Saya kira itu. Ya. Saya Priscilia Lumintang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, datang di Kecamatan Modo Inding dalam rangka survei sarana dalam rangka pemberian sertifikat nomor pangan industri rumah tangga. Nah, untuk Kecamatan Modo Inding yang sudah kami survei saat ini adalah pelaku usaha UKM yang berproduksi dengan bahan baku adalah dari kentang dan juga ada yang dari jahe merah.
Nah, ini juga adalah satu program yang sangat baik dari ATR BPN Minsel. Priscilia Lumintang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan yang turun langsung melihat dan menguji kelayakan ratusan produk UKM petani mengatakan hasilnya dikategorikan terdapat puluhan UKM yang layak mendapatkan PIRT dan berharap produk UKM para petani bisa tembus pasar nasional bahkan internasional. Pelaku usaha yang ada di Kecamatan Modo Inding lebih inovatif untuk mengembangkan produknya sehingga produk ini tidak hanya saja beredar di Kabupaten Minahasa Selatan, di Provinsi Sulawesi Utara, tapi juga bisa sampai ke tingkat nasional bahkan ke tingkat internasional. Dan dari hasil survei yang kami lakukan, pelaku usaha ini layak untuk mendapatkan nomor PIRT. Adapun sebagian besar gagasan ide olahan produk UKM di Modo Inding datang dari anak-anak para petani. Mereka memanfaatkan media sosial untuk belajar tutorial berbagai cara pengolahan UKM hingga pada strategi pemasarannya. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan.